My corporation, Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, ADC mau bahas film berjudul Aftershock 2012. Menceritakan tentang sekumpulan anak muda yang hobinya liburan, di mana para anak muda ini ngandelin salah satu temannya yang kaya untuk dapat liburan gratis tanpa keluar uang sedikit pun. Namun belum begitu lama menikmati liburan, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang menghancurkan tempat tersebut. Daripada kebanyakan spoiler di awal, mending langsung aja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan 3 pelancong santuy, diantaranya ada Gringo, Ariel, dan Polo. Hidup mereka begitu bebas, apalagi disupport oleh Polo di mana dia adalah anak dari orang kaya. Gringo adalah duren alias duda keren. Meskipun sudah pisah dengan istrinya, tetapi dia memiliki putri kecil yang sangat ia sayangi. Ariel, anaknya baik polos dan memiliki gebetan online. Sedangkan Polo bisa dibilang anaknya royal, meskipun apa-apa selalu minta ke orang tuanya yang kaya. Awal mula 3 sekawan ini berpergian dari Chili, lalu mereka berpesta di sebuah klub. Di sana Ariel dan Polo menikmati pesta, sementara Gringo terlalu sibuk mencari hiburan dengan mendekati wanita-wanita malam. Namun apesnya beberapa wanita yang didekati Gringo selalu kabur, sampai di mana mereka bertiga bertemu dengan 3 wanita muda, yaitu kakak beradik Monica dan Kylie, serta satu lagi teman Rusia mereka, Irina. Setelah berkenalan dan cukup akrab, kedua kelompok ini berkumpul dan memutuskan untuk pergi ke kota Valparaiso bersama-sama. Setelah tiba di kota Valparaiso, kelompok ini sempat bersenang-senang menikmati fasilitas yang dibiayai Polo dan menempati hotel milik ayahnya. Kemudian perjalanan selanjutnya mereka menaiki tram, di mana saat tram berjalan, pemandangan dari tram terlihat begitu seru. Tidak lupa dengan kebiasaan anak-anak muda. Saat malam hari, kelompok ini meluangkan waktu untuk berpesta di klub yang ada di kota. Namun meskipun Monica ikut berpesta, akan tetapi dia bertanggung jawab untuk adiknya Kylie agar tidak terlalu abok yang berlebihan. Sementara Gringo dan Irina berjoget bersama, dan sepertinya mereka mulai dekat dan menyukai satu sama lain. Beda dengan Ariel, dia orang yang payah. Saat yang lain menikmati pesta, dia malah sibuk main HP. Sedangkan Polo dia malah asik memberikan Kylie minum yang banyak. Sampai akhirnya hal itu membuat Kylie abok berat. Monica yang tahu adiknya abok, dia marah lalu mencoba memujuk Kylie pulang. Namun Kylie menolak dan terjadilah perdebatan. Di saat mereka berkelahi, tiba-tiba sebuah gempa bumi mengguncang dan memporak-porandakan klub. Semua orang panik berlari ketakutan dan sebagian pengunjung terjebak di antara puing-puing. Beruntung kelompok ini semuanya baik-baik saja, tapi kejadian tersebut membunuh banyak orang, termasuk seorang bartender malang yang terjebak tertimpa benda berat. Ariel mencoba menolongnya, tapi sialnya dia harus kehilangan tangannya akibat lengah terjepit. Polo, Gringo dan yang lain mengevakuasi Ariel, lalu mereka pun segera cepat keluar. Akan tetapi banyak puing yang roboh mengakibatkan jalan keluar satu-satunya terblokir. Saat semuanya dilanda panik, tiba-tiba petugas kebersihan klub datang, lalu menuntun mereka melalui terowongan menuju sebuah lubang di dekatnya. Dan ketika mereka mulai memanjat keluar, sebuah truk yang lewat menabrak wanita tua itu dan membunuhnya. Polo, Gringo dan semuanya berhasil keluar dari bahaya. Namun saat menuju ke mobil, ternyata mobil mereka telah hancur tertimpa puing-puing. Sementara itu, kondisi Ariel terus memburuk karena kehilangan banyak darah. Mau tidak mau, kelompok ini harus memutuskan membawanya ke rumah sakit di atas puncak bukit sesegera mungkin. Tiba-tiba terdengar suara peringatan tsunami, dan saat itu juga semua orang berbondong-bondong bergegas ke stasiun tram kabel di lereng bukit yang dapat dengan cepat membawa mereka ke atas bukit. Polo dan Gringo berupaya keras mementingkan keselamatan Ariel, dan setelah negosiasi sengit, akhirnya pemilik tram itu setuju mengizinkan Ariel naik ke gerbong tram.
escúchame, vaya a estar bien, ¿ok? Nosotros vamos a subir por otro lado. Kemudian kelompok ini pun melihat tram naik pelan-pelan mencapai puncak bukit. Akan tetapi, tiba-tiba kabel terputus, menyebabkan tram jatuh sepanjang jalan turun, menghancurkan tram dan membunuh semua orang di dalamnya. Polo begitu kaget, ia tidak menduga bahwa tram itu telah menewaskan Ariel. Setelah meratapi kematian teman mereka, kemudian kelompok ini pun pergi menuju jalan pemakaman. Untuk mencapai puncak bukit, mereka mencoba mencari jalan pintas terdekat. Namun di tengah perjalanan, kelompok ini malah bertemu dengan sekumpulan pengacau kerusuhan, di mana mereka adalah napi yang kabur akibat penjara yang rusak selama gempa bumi. Kelompok ini berusaha menghindar, akan tetapi para ciwi-ciwi mengundang perhatian sehingga beberapa napi langsung mengejar mereka. Selama pelarian, beberapa bangunan roboh dan salah satunya jatuh tepat di atas Gringo. Meskipun lukanya parah, Gringo masih hidup dan sadar. Ternyata batu itu terlalu besar, mustahil mereka sanggup memindahkannya dari Gringo. Maka dari itu Monica dan Polo pergi untuk mendapatkan bantuan, sementara Irina dan Kylie menemani Gringo. Saat mencari bantuan, Monica dan Polo menemukan sebuah truk pemadam kebakaran yang tak terkendali. Kemudian truk itu pun jatuh dan salah satu pemadam yang ada di dalamnya tewas tertancap oleh balok kayu, sementara satu rekannya masih terjebak di dalam mobil. Polo dan Monica mengeluarkan petugas pemadam yang masih hidup, sebut saja dia Parman. Petugas Parman menjelaskan bahwa beberapa tahanan mencoba mengambil alih truk pemadam kebakaran itu, sehingga truk itu tidak bisa dikendalikan. Sementara itu, Irina berusaha menghibur Gringo, sedangkan Kylie tiba-tiba mendengar para tahanan yang datang mendekat. Untuk menyembunyikan Irina dan Kylie, Gringo meminta mereka bersembunyi di makam yang tertimpa puing-puing. Dia berpikir dengan kondisinya seperti itu, para tahanan hanya akan mengambil uangnya saja. Namun ternyata selain merampok Gringo, para tahanan itu masih mengejar para wanita. Mereka menuangkan alkohol pada dirinya, lalu mengancam akan membakar jika tidak memberitahu di mana para wanita berada. Karena ketakutan, gerakan tubuh Gringo menunjukkan tempat sembunyi para gadis itu dengan matanya. Irina berusaha merangkak keluar, akan tetapi percuma saja dia berhasil ditangkap. Lalu pemimpin tahanan itu langsung memperkaos Irina. Melihat bosnya enak-enak, anggota yang lain hanya duduk saja dan menceritakan lelucon. Tidak terima Irina diperlakukan seperti itu, Gringo muak. Dia nekat melempar batu pada pemimpinnya, mencoba menghentikan pemerkaosan itu. Dari perbuatannya, Gringo harus menerima konsekuensi, di mana pemimpin itu menjadi marah. Dia pun langsung membakar Gringo hidup-hidup. Kylie menyaksikan semua itu dan memutuskan melarikan diri. Kelompok penjahat pergi mengejarnya, tapi saudara dari pemimpin itu tetap tinggal untuk terus memperkaos Irina. Kylie akhirnya bisa melarikan diri, menabrak Monica dan yang lainnya. Kemudian kelompok ini kembali untuk menyelamatkan Irina dan membunuh adik si pemimpin. Namun saat mereka ingin melarikan diri, para tahanan kembali lalu menembak peluru tepat mengenai Irina dan membunuhnya. Sisa kelompok ini yang berhasil melarikan diri datang ke sebuah gedung dengan korban lainnya yang tinggal di sana. Namun masalahnya seorang ibu tunggal tidak membiarkan mereka melewati gerbang. Ibu itu takut jika sebenarnya mereka adalah para tahanan. Tapi walaupun ibu tersebut tidak percaya, tetangganya percaya dan membiarkan mereka masuk. Lalu saat Polo pelan-pelan masuk sambil meyakinkannya, ibu itu malah tega menembak Polo. Dari situ mereka langsung membawa Polo pergi. Tapi sebelum para tahanan itu dapat mengejar, mereka memutuskan menyembunyikan Polo sehingga mereka bisa pergi cepat mendapatkan bantuan. Para tahanan terus mengejar dengan si pemimpin yang tidak terima adiknya tewas. Ketika mereka tidak menyadari keberadaan Polo, tiba-tiba ponsel Polo bunyi. Alhasil, mereka menemukan Polo dan membunuhnya. Kemudian para tahanan terus mengejar kelompok yang tersisa. Beruntung Monica, Kylie, dan Parman berhasil diselamatkan oleh pastor yang menutup pintu tepat pada waktunya. Tapi keberuntungan mereka tidak lama. Mereka harus menghadapi bahaya terus, di mana saat itu tiba-tiba terjadi lagi gempa susulan dan bangunan-bangunan mulai runtuh.
Kemudian pastor itu pun menuntun mereka ke jalan rahasia di dalam bangunan. Dengan hati-hati satu persatu mereka mulai menuruni tangga. Namun terjadi sebuah gempa susulan lagi yang mengguncang tangga itu. Pastor jatuh dalam proses kematiannya dan Kylie jatuh di atas sebuah benda logam yang menembus pahanya. Sementara itu, Monica satu-satunya orang yang belum turun tangga. Dia tidak tahu apa yang sudah terjadi di bawah. Pemadam kebakaran Parman berusaha membantu Kylie dengan mengeluarkan benda itu. Kemudian ia melepaskan mantelnya sendiri untuk mencoba menghentikan pendarahan Kylie. Saat mantelnya dibuka, terlihat sebuah tato tahanan di lengannya. Ternyata dia adalah salah satu tahanan kabur yang mengambil alih truk pemadam kebakaran. Kylie panik dan berjanji bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun. Di satu sisi, Monica berhasil menemukan beberapa tali dan menuruni lubang tangga menuju pendaratan kosong. Di situ dia sangat kaget menemukan tubuh Kylie di salah satu terowongan. Pemadam kebakaran palsu alias tahanan Parman kemudian mencoba membunuhnya. Tapi tiba-tiba gempa susulan terjadi dan sebagai gantinya Monica mampu membunuhnya dengan kapak. Monica akhirnya berhasil melarikan diri melalui terowongan dan menuju pantai. Dia berjalan di sekitar pantai. Perasaan sedikit bingung bahwa dia tidak percaya akhirnya bisa melarikan diri ke tempat yang aman. Namun sesaat kemudian ketika Monica berbalik, dia melihat tsunami yang sangat tinggi bergegas ke arahnya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Aftershock. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.